Halo teman-teman, kali ini saya akan mendatangi sahabat saya yang juga kebetulan pengusaha sablon dan juga alat sablon, dan kita akan dengarkan cerita suksesnya. Yuk, mari. Nah, ini Mas Yusuf, kalau biasanya saya manggilnya tuh Mas Yusuf Bule. Ya. Kan lihat aja wajahnya seperti bule ya, Ya, ini seperti cocok sama Bule. kaosnya nih. Apa kaosnya, Mas? The Panzer Jerman. Oh, iya. Padahal dari mana? Bule Jawa. Dari Kauman kan? Nah, ini Mas Yusuf, ini teman-teman kebetulan kan banyak yang pengen usaha sendiri. Ya. Nah, ini Mas Yusuf saya tahu dari dulu kan usaha ya. Usaha sablon, terus kemudian usaha sembarang kali lah ya, sekarang jadi alat-alat sablon. Itu tentunya prosesnya juga nggak instan. Nah, coba kira-kira itu saya pengen dengar ceritanya dulu, awalnya itu seperti apa, kok tiba-tiba udah jadi seperti ini, studionya, workshopnya seperti ini. Luar biasa ini, gimana Mas Yusuf? Masa luar biasa tuh ya. Luar biasa isinya. Menang bombong. Gini teman-teman, sebetulnya itu kalau sebetulnya kan kalau istilahnya kalau fitrah manusia itu, apalagi kalau kita itu nggak bisa milih sebetulnya. Nantinya itu dari kita itu mulai semenjak balita sampai kita beranjak remaja, terus akhirnya kita dewasa, itu intinya ketika kita dewasa sebetulnya itu rancangan jauh-jauh hari ketika kita masih anak-anak itu nggak bisa ketebak setelah kita dewasa. Kalau itu ditanyakan ke saya, sebetulnya itu semuanya itu sebetulnya itu natural, Mas. Saya intinya nggak pilih-pilih. Orang pertama haluan saya mulai memilih itu sebetulnya itu pas saya itu dari SD masuk ke Kuliatul Mu'allimin, itu sebetulnya itu sudah di situ tuh udah ranah pilihan sebetulnya. Kuliatul Mu'allimin itu apa, Mas? Ya. Bisa dijelaskan ke teman-teman. Ya maksudnya SMA. Ya SMP, ya SMP lah ya. Dari SD, kalau SD mungkin kan kalau kita masuk SD itu kan pilihan orang tua ya. Ya. Kalau setelah kita lulus SD, kita masuk ke jenjang sanawiyah dan lanjut ke aliyah apalagi kuliah, itu sebetulnya sudah pilihan kita sendiri. Ya, betul. Sudah pilihan kita sendiri. Jadi semenjak saya meloncat dari SD ke SMP itu, nah itu sudah ranah pilihan sendiri sebetulnya. Dan waktu itu pun sebetulnya sebagai anak muda yang waktu itu minim pengetahuan ya, semuanya terbatas, apa yang dari latar belakang pendidikan, latar belakang orang tua dan lain-lain, itu sebetulnya itu dari keterbatasan semua kepengetahuan. Nah, waktu itu sudah jadi ranah pilihan. Masuk Gontor pun juga sama, waktu itu sudah sebetulnya 50-50 antara pilihan orang tua dan pilihan saya sendiri. Dan sudah masuk di sanawiyah itu sampai lanjut ke aliyahnya dan sampai lulus, apalagi ke jenjang ke masalah pekerjaan, sebetulnya itu sudah nggak ada rancangan sama sekali. Natural ya? Natural sekali, sama sekali nggak ada rancangan sama sekali. Kalau cita-cita sih ada sih, kalau dari dulu tuh terbentuk tuh sudah ada pengen. Cita-citanya apa emang? Kalau cita-cita sih apa ya Mas Ulum ya? Sebenarnya saya nggak ada cita-cita yang pasti, itu nggak ada. Kalau ditanya pengen jadi apa tuh nggak ada sama sekali. Tapi kalau cita-cita akademisi waktu itu pengennya kan pasti kan background kita kan senior ya. Ndelok senior, guru-guru senior, wah kayak ndelok lulusan sing dari universitas yang terkenal lah istilah di luar negeri, kita kan otomatis kan pengen ada contoh ya. Kita kan background kan otomatis kan dari mereka yang sudah mendahului kita. Contoh lah mereka dari tutur kata atau dari pola pikirnya, cara mengajarnya, otomatis kan kita waktu itu jadi anggota, jadi siswa itu kan otomatis kita kan pengen paling nggak niru koyok DE pasti. Ada idol ya yang kita contoh. Ya waktu itu ya kan masih belum terbaur ya, pikiran kita waktu itu kan masih terlalu monoton. Jadi lingkupnya itu masih lingkup satu mangkok, belum melihat mangkok-mangkok yang lain. Dan itu waktu itu sudah kebentuk. Inginnya tuh kalau cita-cita waktu itu pengennya tuh jadi akademisi. Akademisi. Ya, pengennya tuh waktu itu ya
pengennya jadi dosen lah atau apalah, atau mahasiswa sukses luar negeri gitu ya. Bisa jadi pengen jadi dosen, terus apa namanya, titelnya itu nama belakang banyak, pasti. Kalau siswa itu pasti MSI, MSc. Iya. Gitu MSI kayak motherboard Mas. Okay. Ya intinya itulah. Lah, kau bisa setelah cita-citanya jadi akademisi, terus kemudian lulus dan tiba-tiba kalau bisa dibilang banting setir. Terjun ya. Banting setir. Ya, jadi pengusaha ya. Berbelok arah kan? Berbelok arah. Itu gimana? Itu jawabannya cuma satu Mas. Karena keadaan. Karena keadaan. Karena keadaan pasti. Kalau kalau kepepet sih bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga. 50-50 lah. Waktu itu kan kita kan dituntut jadi dewasa. Ya. Meskipun umur kita waktu itu kan masih belasan ya. Sampai lulus pun kan sebetulnya kalau kategori kita itu belum betul-betul pikiran dewasa ya. Maksudnya untuk menentukan jenjang karir. Masih belum, jadi waktu itu mengalir aja. Kan karena cita-cita itu sudah kebentuk dari kita awal masuk sanawiyah. Karena ngelihat background senior ya. Dan waktu kita tuh sudah selesai sanawiyah, aliyah dan menjelang kelulusan dan setelah lulus itu baru melihat dunia nyata. Saya waktu itu pengennya waktu itu kuliahnya pengen lanjut pertama ya. Dari jenjang aliyah selesai kan otomatis kan jenjang akademisi itu kan pasti kan kuliah Mas. Itu waktu itu kan melihat keadaan keluarga, terus ternyata keluarga itu ternyata belum support. Belum memungkinkan. Belum support waktu itu kalau kita langsung sekolah lagi loh. Belum support. Setelah selesai pengabdian itu baru tahu kondisi, ternyata aku kudu mendem karep. Intinya kudu mendem karep. Pending dulu ya. Iya. Waktu pengennya yes antara pending sama wis langsung mempupuskan semuanya. Waktu itu malah saya pupuskan wis gak samuluk-muluk urip wis apa enek ae. Waktu itu kan ya terus terang kalau saya memang karena keadaan dituntut lebih dewasa daripada umur saya waktu itu loh. Karena waktu itu umur berapa Mas? 30? Ya waktu itu kalau selesai 19, 18, 19 lah waktu itu kan setelah selesai sekolah itu kan waktu itu kan masih umur-umur segitu tuh Mas. Masih imut-imut. Bisa juga dikatakan seperti itu. Nah terus karena keadaan akhirnya pengen lanjut sekolah di mana, terus pengennya langsung pakai beasiswa lah atau apalah itu engko sih atau gak usah sama sekali. Ya menuntut ilmu maksudnya nggak cukup harus ke situ lah. Masih jalan. Terutama kalau saya waktu itu karena keadaan. Jadi intinya saya putuskan ya kebetulan waktu itu kan karena saya kanan kiri saya waktu itu hal apa yang iso menghasilkan minimal uang saku kita sendiri. Pemasukan ya? Minimal uang saku buat kita sendiri itu apa? Waktu itu kan sangat kebetulan sekali saya nggak memilih sama sekali kalau bidang sablon, jahit dan peralatan seperti ini kan itu kan maksudnya kan ke craft, keterampilan. Saya basic keterampilan nggak ada. Sama sekali jadi kan tahu saya. Ya, dari dulu sampai dari kita kecil ya. Basicnya olahraga ya. Basicnya iya. Kan nggak ada kan. Ya. Kalau urusan tapi saya cuman yang jadi modal saya cuman satu. Saya mau bisa dikatakan saya itu rodok telaten Mas. Urusan-urusan sing kira-kira hal yang baru itu kalau saya pelajari, saya yakin nggak lama saya mesti iso. Saya opo sing belum pernah saya sentuh, saya pengen opo lek wis karep. Opo yang mesti iso. Padahal waktu itu sama nggak ada basic sama sekali. Saya setting komputer nggak bisa. Sablon kuwi sing modele koyo opo, mulainya dari mana duluan piye saya nggak tahu. Apalagi soal jahitan. Apalagi sekarang kalau dilihat sekarang ya, kalau soal mengelas besi itu kan itu kan sangat jauh dari kalau dunia sablon aja lah. Teknis sablon itu kan pertamanya kan dari setting gambar. Urusan komputer itu kan otomatis pertama kan dari Corel. Corel Photoshop itu saya sama sekali belas orang mudeng.
komputer itu mbak keyboard gini fungsinya mouse sih waktu itu saya nggak tahu. Ngertinya ya setelah kelulusan bener. Ngerti ini, oh ternyata keyboard itu fungsinya itu buat ini toh. Ternyata dalamnya komputer itu ternyata ada software-software yang untuk menulis, untuk kita bikin apalah. Jadi waktu di pondok itu sama sekali tidak pernah megang komputer itu, jarang ya, jarang. Ya bukan sama sekali, tapi jarang, sangat jarang, sangat jarang langsung saya bisa sama sekali. Berapa tahun di pondok itu? 6 tahun. 6 tahun tidak pernah megang komputer. Jarang banget. Keluar belajar komputer. Ya semuanya serba otodidak. Soal pilihan pekerjaan pun itu juga waktu itu saya nggak milih, onone kuwi. Jadi kebetulan saya kenal orang bos saya pertama. Dan saya satu kali itu jadi karyawan. Dan itu eksplorasi ilmunya waktu itu saya eksplorkan sekarang. Jadi semenjak saya jadi karyawan, saya jadi buruh nyablone. Saya waktu itu jadi teknisi tukang serabutannya maksudnya. Bordir komputernya, mesin jahitnya lah, teknis sablonnya, semuanya itu sebetulnya itu sekarang yang saya lakukan sekarang itu sebetulnya itu ekstrakan dari dulu waktu saya ikut orang itu mas. Itu saya ekstrakan semua sekarang. Jadi intinya waktu jadi karyawan saya basicnya cuman ngerekam waktu itu. Jadi belajar, saya menyerap ya ilmunya betul-betul saya resapi. Waktu itu saya belum bisa eksekusi, entah saya eksekusinya kapan. Nah waktu saya ada kesempatan itu semuanya sekarang saya eksplorkan. Semuanya saya eksplor. Karyawan yang baik dong kalau gitu waktu itu. Karyawan yang telaten, karyawan yang rajin belajar itu ya. Intinya gitu ya. Ya bisa dikatakan. Soalnya kan sekarang kan banyak sekali itu kan karyawan udah masuk kantor itu ya. Malas-malesan, terus kerja salah-salan. Basicnya beda mas. Basicnya beda. Kalau basic orang yang betul-betul dia butuh sama orang-orang yang sebetulnya buat tambal kekosongan waktu beda mas. Cara dia meresap ilmu, cara dia mengekstrak dia waktu dia pertama kali dia dapat terus dia ekstrak ke kemudian hari itu beda. Ya. Karena niat awalnya itu ya beda ya. Ya contohnya sekarang aja lah dari beberapa karyawan yang sudah ada ini yang keluar masuk ini cara dia meresap dari beberapa yang pernah jadi teman kerja saya di sini. Dilihat aja dari mereka yang sekarang itu mereka lanjut ke pekerjaan yang sama atau mereka ke pekerjaan yang lain atau dia itu tetap di pekerjaan yang sama, dilihat dari jalan apa tidaknya kan sudah ketahuan kalau dia itu waktu selama ini dia meresap di sini betul-betul bisa diekstrak apa enggak. Kan itu mas. Betul. Jadi teman-teman kalau misal sekarang masih posisinya jadi anak buah atau jadi karyawan, nikmati aja ya, nikmati aja. Nanti baru ada waktunya kita praktek sendiri.